Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selalu ada yang bertanya begini, dapat apa kalau ikut program penyelesaian hutang riba? Apakah dapat bantuan pelunasan hutang? Ada yang lebih ekstrim lagi, bertanya tapi seperti mengenyek, ngeledek. Kamu punya uang berapa mau bantu orang lepas riba? Begini ya, melalui video ini saya ingin jelaskan, tidak ada bantuan pelunasan hutang. Singkatnya begitu, biar tidak berharap banyak. Ikut program ini supaya tidak bayar riba, stop bayar BDO. BDO itu singkatan dari bunga, denda, dan ongkos lainnya. Bayar hutang pokoknya saja, minta penangguhan waktu jika belum mampu pelunasan. Apakah bisa begitu? Banyak yang ragu. Bisa atau tidaknya tergantung dari masing-masing kondisi. Setiap orang punya kasus yang berbeda. Setiap kondisi yang berbeda. Makanya perlu ngobrol dulu, kita ketemuan. Silakan usulkan tempatnya atau datang ke tempat saya boleh juga. Sebelum ketemuan, ada baiknya video ini ditonton dulu. Like jika suka, komen jika perlu, dan bagikan jika dirasa bermanfaat. Nah, jadi gini, mulainya gini. Kita mulai dari tujuan yang ingin kita capai dalam usaha ini. Yang pertama kan Al-Baqarah 278. Ini kita harus yakin bahwa ayatnya gini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa daru ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Gitu. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Itu ayat itu kan untuk dua pihak ya. Untuk yang memberi pinjaman, tinggalin, jangan dipungut lagi. Maksudnya untuk lembaga bank, untuk rentenir, untuk siapapun yang memberikan pinjaman tanpa riba, setelah ada ayat ini, ya jangan diminta lagi ribanya. Yang sudah berlalu, ya sudah gitu kan. Kita tidak urus lagi itu yang berlalu. Kita urus yang ke depan. Bagi yang memberikan jangan diambil lagi. Nah, bagi yang meminjam berarti apa? Jangan dikasih lagi. Jangan dikasih, jangan membayar. Ini harus dipahami dulu nih. Berarti tobat riba itu adalah hentikan. Jangan bayar ribanya. Bukan berarti itu jangan diulangi lagi, tapi ini masih terus. Itu belum. Itu kita masih dalam kondisi menjadi pelaku riba kalau masih terus melakukan masih terus membayar. Nah, sedangkan pelaku riba itu ancamannya berat, dilaknat sama Allah. Laknat itu jauh dari rahmat. Nah, rahmat itu artinya diberikan ampunan, berarti kita jauh dari ampunan kalau kita masih dilaknat. Nah, rahmat itu artinya diberikan solusi. Berarti kalau kita jauh dari rahmat nggak akan pernah dapat solusi. Mentok terus, kejeblos terus. Nah, salah satu datang lagi. Rahmat itu artinya ya diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Kalau jauh dari rahmat, ya suram terus. Nah, supaya kita didekatkan kembali ke rahmat, tujuannya apa? Dapat ampunan, dapat solusi, dapat kebahagiaan. Meskipun masalah terus datang, tapi apapun masalahnya kalau ada solusinya kan gak ada masalah berarti kan gitu. Itu artinya gitu. Nah, berarti taubat riba ini ya berhenti. Nah, masuk ke ayat berikutnya. Walakum ru'usu amwalikum. Itu kembali hutang pokoknya. Berhenti ini bukan berarti nggak bayar hutang. Yang dibayar adalah hutang pokok. Tapi kan kita mau balikin hutang pokok ini tuh uangnya juga sudah nggak ada. Gitu kan, sudah terpakai dengan kebutuhan segala macam kan. Gitu. Nah, ayat berikutnya, wa in kana du usratin fa nadhiratun ila maisarah. Jika yang punya hutang kesulitan membayar, maka berilah penangguhan. Nah, ini kan dua pihak lagi. Yang memberi pinjaman, ya udah dikasih penangguhan waktu,
cuti bayar, kapan bisa bayar, atau bayar sesuai kemampuan. Itu kalau yang memberikan pinjaman. Berarti yang menerima pinjaman apa yang dilakukan? Kesepakatan harus Membayarkan sesuai. Apa? yang menerima. Kalau yang memberikan tadi memberikan penangguhan. Kalau yang menerima Membayar sesuai dengan pinjaman. meminta penangguhan. Berarti kan ada klub tuh, yang satu memberi, yang memberi kan belum tentu orang beriman, Iya. belum tentu manusia, lembaga, Iya. ya kan? Jadi belum tentu dia akan memberi. Itu. Tapi bagi yang menerima dengan adanya ayat ini adalah meminta negosiasi, meminta keringanan. Keringanan itu kita nggak bisa bilang kita mau hapus riba, tapi berbicara kepada mereka ya nggak bisa juga kita minta ribanya dihapus, tapi bahasanya keringanan untuk membayar pokoknya saja, keringanan untuk penundaan pembayaran, keringanan untuk ya minta diskon sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Jadi arahnya ke situ nih. Selain itu ya, wa in kana dzusratin fanaziratun ila maisarah, jika yang berhutang kesulitan membayar, fanaziratun ila maisarah, tunggulah minta penangguhan, wa anta saddaqu, dan bersedekahlah. Artinya apa? Kalau tadi yang memberikan pinjaman ya dia juga bersedekah. Nah, di sini digunakan kata sedekah itu luas maknanya. Itu seperti sedekah waktu, sedekah ilmu. Nah, berarti bagi kita yang punya pinjaman, ya kita harus mau bersedekah apa yang kita punya. Uang udah nggak punya, waktu yang kita punya. Nah, ini waktu kita sedekahkan. Nah, nanti sedekah waktunya untuk apa? Ya, untuk pelajari lagi. Kenapa kita jadi begini? Gitu. Untuk lebih banyak lagi bertanya-tanya. Ini gimana jalan keluarnya? Artinya seperti ini kan kita menyedekahkan waktu kita nih. Ibu luangkan waktunya kan. Teman juga sedekah jadi. Gitu. Karena nggak banyak orang yang bisa mau nyelesain utang tapi waktunya nggak ada juga gitu, akhirnya nggak selesai kan. Menyempatkan waktu itu juga sesuatu yang susah. Kita harus sempatkan waktu untuk kesana kemari, memang mencari informasi. Jangan cukup informasi dari saya, bertanya ke yang lain, kan banyak tuh komunitas segala macam. Nanti bisa di compare gitu, mana sih yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita gitu ya. Tidak satu informasi, tapi nanti kita diskusi lagi, saya dapat informasi dari sana begini, ini di mana gitu kan, sehingga tetap meskipun infonya banyak tetap ada arahnya, ada petanya gitu, sehingga tidak bingung, tidak terombang-ambing. Termasuk juga ya sedekah waktu untuk belajar lagi. Yang paling penting sedekah senyum, bener nggak? Betul, Pak. Kalau kita kena masalah tampang kita suram, Udah punya masalah, suram iya. Orang jauh, iya kan? Orang jauh loh. Jangan deketin dia dah. Mau main ke rumahnya juga males tar. Jadi masalah kita udah kita serahkan ke Allah cukup, gitu kan? Orang lain ngeliat kita senang-senang aja. Lo kayak nggak ada masalah hidup gitu ya. Kalau kita lihat gak ada masalah, itu yang datang solusi semua. Amin. Kalau orang melihat kita penuh masalah, orang kagak mau. Males, bener Pak. Jangan ajak dia nanti kita kena masalah. Dijauhkan dari lingkaran. Itulah pentingnya kenapa senyum itu sedekah. Muka ceria itu juga jadi sedekah, gitu kan? Omongan baik-baik. Jangan ke grup ini ngeluh, ke grup itu ngeluh, ketemu ini ngeluh, ya nanti males orang. Sempit, lingkarannya sempit, mau kemana lagi kita? Karena yang kita butuhkan kan kesempatan ke peluang-peluang lain gitu. Ini dulu nih, supaya mantep dulu, karena gini, posisi yang memberi pinjaman itu kan ayatnya untuk orang yang beriman ya. Iya. Nah, posisi yang memberikan pinjaman kan mereka udah sistemnya. Iya. Pekerja mereka ngambil riba, jadi belum tentu klop. Nah, pasti akan ada perjuangan, pasti akan ada ketakutan, teror segala macam. Betul. Nah, makanya
Yang perlu kita siapkan dua sisi dalam sama sisi luar. Sisi dalamnya ini kita mantepin, kita yakin dulu gitu sama proses ini, sama tujuan ini, sehingga sisi luarnya nanti akan lebih mudah. Bank itu apalagi kan pinjaman-pinjaman yang tidak ada jaminan. Apa sih pegangan mereka? Pegangan mereka ya mereka akan teror kita, membangkitkan rasa malu kita, gitu kan, sehingga kita takut, malu, gelisah, akhirnya segala cara kita keluarkan untuk udahlah kita bayar gitu kan. Iya, itulah andalan mereka. Kita kuat, lari ke orang tua, lari ke tetangga, lari kemana. Tapi kalau kita kuat, ya nanti akan muncul ya negosiasi sejajar. Ini kan ibarat bisnis mitra sejajar kita berekonomi sama dia dapat untung dari kita juga. Kalau misalnya sedang ada kesempitan, ya dia seenggaknya mau dong ngurangin untungnya gitu. Namanya bisnis kan gitu. Iya, betul. Bener nggak? Bisnis selalu untung nggak? Enggak juga kan? Iya. Ada untung, ada rugi. Nah, pertanyaannya, pihak bank sudah belum memperhitungkan untung ruginya? Harusnya sudah pastinya. Pasti sudah. Iya. Pasti mereka juga memperkirakan nih untungnya apa, nih ruginya apa. Mereka kan berbisnis pasti tahu gitu. Mereka akan perkirakan juga, dan mereka juga namanya bisnis, ya udahlah untungnya nggak kesian, yang penting kurang, yang penting impas. Jadi ibaratnya apa? Jangan sampai kita nih yang karakter buruk dari peminjam, satu kan kita udah ditolong, masa kita nggak balikin sih? Betul. Bank menghadirkan rasa nggak enak itu, Betul. supaya kita seolah-olah mereka dewa penolong, kita ada di bawah, merasa berjasa. Ya udah akhirnya demi bank kita rela-relain, anak, istri segala macam masih diabaikan demi bank karena sudah pernah dibantu. Itu nggak begitu. Yang dibantu sebenarnya apa? Iya. Iya kan? Dia kita kasih untung. Nah, ini kan berarti kita harus ada posisi sejajar dulu. Jangan merasa di bawah. Gitu. Artinya jangan nggak ada rasa nggak enak. Itu bukan nolong kita. Dia juga berbisnis sama kita. Jangan dibilang mereka dewa penolong, jangan. Iya. Jadi saya bayarin gaji pegawai. Iya. Kalau saya lagi sejahtera, ini saya bayar. Anda untung. Ini sekarang saya lagi susah. Iya. Kurangin dong untungnya, gitu loh. Kira-kira perasaan kita, gitu loh. Supaya kita begitu berhadapan sama mereka, kita nggak berasa down, nggak merasa di bawah, gitu. Kita merasa sebagai juragan yang lagi belum punya duit. Ntar lu gue bayar, gue belum punya duit kan gitu kan? Bener nggak gitu? Betul. Tapi kalau kita sebagai budak, don datang aja malu, ngomong susah, nanti nggak jalan komunikasinya, negosiasinya. Jangan kita merasa kan kita udah janji, masa kita berkhianat. Ini kan akad ya, sudah janji bener, sudah tanda tangan. Gitu. Nah, perasaan ini yang membuat juga nanti akan hambatan. Perjanjian yang tidak sesuai dengan syariat itu dianggap batal. Ini bahasanya bukan kita melanggar janji, tapi kita memperbarui janji, rekondisi. Janjinya direkondisi lagi sesuai dengan keadaan sekarang, bukan sesuai dengan keadaan yang dulu. Keadaan yang dulu kan hitung-hitungannya sesuai. Ini nanti saya bayar dari sini, bayar sini. Yang dulu akad, yang dulu janjian dulu. Tapi sekarang kan sudah berubah. Nah, kita memperbarui janji namanya. Jadi jangan ada perasaan kan kita udah janji, masa kita sebagai orang Islam berkhianat sih? Nah, itu salah. Jangan ada perasaan itu. Sesuai nih, ayo sok kita buat perjanjian baru lagi. Bukan mengkhianat, tapi ayo kita bikin perjanjian baru. Kenapa perjanjian baru? Kondisi sudah berubah. Sekarang kondisi saya begini. Artinya kita nggak ingkar, nggak lari, gitu kan? Nggak abai. Nah, kemudian yang paling penting lagi nih, ada 3 ayat kalau nggak salah. Ini untuk kekuatan mental gitu. Nanti apapun yang terjadi, inilah kondisi kita.
gitu. Ayat 150 berapa itu? Walana beluanakum. Dan kami menguji Ketakutan, kamu dengan kelaparan, sedikit kekurangan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sampai kita kan akan diuji. Siapapun orangnya akan diuji, siapapun pasti akan kena masalah, ya kan? Masalahnya berbeda-beda, tapi bagi orang yang sabar ada kabar gembira. Nah, kenapa kita bisa sabar? Sabar itu karena sabar itu gini muncul. Kita nggak tahu solusinya, ya udah dah diamin aja dulu. Sabar itu, ya kan, kita tunggu aja dulu dah. Mau dipikirin juga udah mentok. Coba ingat-ingat dari zaman kecil sampai sekarang pernah punya masalah nggak? Banyak. Lewat-lewat aja kan? Alhamdulillah. Nah, kenapa itu lewat? Karena ya udah berlalu dan kadang-kadang kita laluin tanpa solusi. Ntar juga diam sendiri. Hilang sendiri gitu. Hilang sendiri kayak gitu kan, kayak kopi, biar ngendap aja dulu gitu kan, baru kita minum. Sabar berarti ya nunggu aja dulu. Jangan pengen cepat selesai. Gerusak-gerusuk gitu ya. Gerusak-gerusuk. Oh ini harus cepat nih, jangan juga. Gitu. Akhirnya nanti salah langkah. Ini harus selesai nih, malu nih kita kalau begini terus. Nah, gitu. Dulu pengen cepat punya duit. Sekarang pengen cepat bayar utang kan sama aja berarti, nggak ada yang berubah. Nah sekarang kita udah santai aja dulu gitu kan, belum ada solusi. Gimana nggak ada solusi? Ya udah diam aja dulu. Kalau udah sabar, terus saya selanjutnya apa itu? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Serahin aja sama Allah. Itu kita udah yakin Allah yang ngurus kita. Itu udah serahin aja. Kita jadi berserah terus. Kita sholat ya kita berserah, gitu. Lagi kita diundang umroh, lu datang deh ke rumah gue dah ngobrol sini, ibaratnya gitu kan. Bener, kita berserah, udah tenang baru tuh ayat berikutnya. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah kita ganti bahasanya. Ulaika alaihim sholawat. Mereka itulah yang mendapat sholawat. Sholawat itu artinya kan kita bersolawat kepada Nabi, berarti kita memuji, ya kan, memuji Nabi. Ketika kita memuji, Allah puji 10 kali, ya kan, sholawat sekali Allah kasih 10 kali. Berarti kita kalau dalam kondisi kita dipuji sama Allah. Mereka itulah orang yang dalam pujian. Ulaika alaihim sholawat. Nah berarti banyakin baca sholawat nih dalam kondisi-kondisi gini supaya kita mendapatkan banyak pujian dari Allah. Pujian. Kalau Allah udah puji, udah sayang, wah itu udah gak ada masalah dah. Warohmah dan rahmat. Rahmat itu 3, 1 ampunan. Kalau udah diampunin dosanya diberikan rasa ketenangan. 2 solusi. Nah waulai mendapat petunjuk. Muhtadun. Petunjuk itu kan solusi. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat solusi. Gitu. Nah, berarti kita mau cari solusi, caranya dengan apa? Ya itu semua tadi yang kita sudah obrolin. Banyakin sholawat. Iya. Masya Allah. Allah. Nah, mereka itu yang mendapat solusi. Nah, kalau masalah sisi internalnya udah oke, nah sekarang baru kita bagaimana nih menghadapi pihak eksternal, udah beres. Karena kalau berhenti sampai situ doang, ya belum kelar. Gitu. Itu kan baru satu sisi.